Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Firdartanto dengan NPM 2040704015. Saya dari Lokal A1, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Konsep dasar infeksi. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu reservoir yang cocok dan mampu mencari reservoir baru dengan cara berpindah atau menyebar. Penyakit infeksi adalah penyakit nyata secara klinik, yaitu tanda-tanda dan gejala-gejala medis karakteristik penyakit yang terjadi akibat dari infeksi, keberadaan dan pertumbuhan agen biologik patogenik pada organisme host individu. Dalam hal tertentu, penyakit infeksi dapat berlangsung sepanjang waktu. Patogen penginfeksi meliputi virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit, multiseluler, dan protein yang menyimpang yang dikenal sebagai virion. Patogen ini merupakan penyebab epidemi penyakit dalam artian bahwa tanpa patogen tidak terjadi epidemi infeksi. Rantai infeksi. Untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi perlu mengetahui rantai penularan. Apabila satu mata rantai dihilangkan atau dirusak, maka infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Komponen yang diperlukan sehingga terjadi penularan tersebut adalah: yang pertama, agen infeksi atau infectious agent adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Pada manusia, agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ada 3 faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi, yaitu patogenesis, virulensi, dan jumlah atau dosis. Yang kedua, reservoir atau tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada orang. Reservoir yang paling umum adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan bahan-bahan organik lainnya. Pada orang sehat, permukaan kulit, selaput lendir, saluran napas atas, usus, dan vagina merupakan reservoir yang umum. Yang ketiga, tempat keluar atau portal of exit adalah jalan dari mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Pintu keluar meliputi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit dan membran mukosa, transplasenta, dan darah, serta cairan tubuh lain. Yang keempat, metode penularan. Berbagai jenis kuman dan virus penyebab infeksi dapat berpindah dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, misalnya melalui sentuhan, percikan air liur saat bersin atau batuk, dan berciuman. Yang kelima, tempat masuk atau portal of entry adalah tempat di mana agen infeksi memasuki pejamu atau yang susceptible. Pintu masuk bisa melalui saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, selaput lendir, serta kulit yang tidak utuh atau luka. Yang keenam, penjamu rentan atau host yang susceptible adalah orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Faktor yang khusus dapat mempengaruhi adalah umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma atau pembedahan, pengobatan dengan imunosupresan. Faktor lain yang mungkin berpengaruh adalah jenis kelamin, ras atau etnis tertentu, status ekonomi, gaya hidup, pekerjaan, dan herediter. Konsep asepsis. Teknik asepsis adalah upaya mempertahankan klien bebas dari mikroorganisme. Teknik asepsis merupakan upaya mencegah pemindahan mikroorganisme, mencegah, mengawal, dan mengurangi infeksi atau jangkitan silang. Teknik asepsis merupakan metode penjagaan yang digunakan dalam setiap tindakan yang membawa resiko masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh pasien. Teknik asepsis terdiri dari 2. Yang pertama, asepsis medikal atau aseptik medis atau teknik bersih. Aseptik medis adalah teknik atau prosedur yang dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme di suatu objek, serta menurunkan kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme tersebut.
Contoh aseptik medis yaitu mencuci tangan, mengganti lin di tempat tidur, dan menggunakan cangkir untuk obat. Yang kedua, asepsis surgical atau aseptik bedah atau teknik steril. Aseptik bedah atau teknik steril termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah atau objek. Setelah suatu objek menjadi tidak steril atau tidak bersih, objek tersebut terkontaminasi. Pada aseptik medis, suatu area atau objek dinyatakan terkontaminasi jika area atau objek tersebut mengandung atau diduga mengandung patogen. Misalnya, perban yang sudah dipakai, lantai dan kasa yang basah merupakan contoh objek yang terkontaminasi. Sterilisasi membunuh semua mikroorganisme dan spora. Transmisi mikroorganisme. Dalam garis besarnya, mekanisme transmisi mikroba patogen ke host yang rentan melalui dua cara, yaitu yang pertama, transmisi langsung atau direct transmission, penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari pejamu. Contohnya adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nuklei saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Yang kedua, transmisi tidak langsung atau indirect transmission, penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan atau minuman, maupun vektor. Vesicle-borne sebagai media perantara penularan adalah barang atau bahan yang terkontaminasi seperti peralatan makan dan minum, instrumen bedah, peralatan laboratorium, peralatan infus atau transfusi. Vektor borne sebagai media perantara penularan adalah vektor atau serangga yang memindahkan mikroba patogen ke pejamu dengan cara berikut. Cara mekanis, pada kaki serangga melekat kotoran atau sputum mikroba patogen lalu hingga pada makanan atau minuman, di mana selanjutnya akan masuk ke saluran cerna pejamu. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.